Punten Bapak, ini langsung dimulai saja. Ya, silakan bisa langsung dimulai. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yandi Heryandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan dan juga teman-teman semua yang telah ikut bergabung pada Zoom pertemuan ketiga di kelompok 1. Di mana kelompok 1 ini kami akan membawakan materi yang berjudul tentang konsep profesi guru yang beranggotakan ada Rizky Maulidia dengan NIM 23810500063 dan juga saya sendiri Hanifah Afraini dengan NIM 23810500067. Mungkin langsung saja di sini pembahasan yang akan kita bawakan. Yang pertama itu ada tentang pengertian profesi keguruan, kemudian ada tugas, peran, serta fungsi guru, kemudian ada hak dan kewajiban guru, dan yang terakhir ada pentingnya hak dan kewajiban guru. Mungkin langsung saja untuk pengertian profesi keguruan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizny. Untuk pembahasan yang pertama itu, kita membahas tentang pengertian profesi keguruan. Nah, profesi keguruan ini merupakan pekerjaan profesional di bidang pendidikan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan yang berstruktur, serta sertifikasi dan kode etik. Jadi guru ini bukan sekedar mengajar pekerjaan biasa, tetapi juga profesi yang memiliki standar kompetensi yang jelas. Seorang guru juga tidak hanya bertugas mengajar atau menyampaikan materi, tetapi juga mereka itu mendidik dan membimbing peserta didik dalam membentuk sikap, nilai, dan karakter. Nah, oleh karena itu, profesi keguruan memiliki peran yang sangat strategis dan membentuk generasi masa depan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian di sini juga ada tugas, peran, serta fungsi guru. Untuk yang pertama itu ada tugas guru. Nah, tugas guru adalah melaksanakan proses pendidikan melalui kegiatan seperti mengajar, mendidik, membimbing, dan juga melatih peserta didik agar peserta didik tersebut mampu berkembang baik secara optimal, baik secara pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, di sini guru juga punya peran yang penting dalam sistem pendidikan dengan menentukan kualitas dan keberhasilan proses pembelajaran. Nah, sebagai pendidik yang profesional, guru juga bukan hanya menerapkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus membentuk karakter dan juga nilai-nilai moral pada peserta didik. Kemudian di sini ada beberapa bagian dari tugas guru. Yang pertama itu tugas dalam bidang profesi. Nah, maksud dari tugas dalam bidang profesi itu seperti mendidik, mengajar, dan juga melatih. Nah, maksud mendidik di sini itu tugas guru berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan pada peserta didik. Sedangkan maksud dari mengajar itu di sini berarti tugas guru itu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada peserta didik. Kemudian yang terakhir yang dimaksud dengan melatih di sini itu guru itu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, artinya guru itu bertugas dan juga ikut berperan dalam membentuk cara berpikir dan juga sikap serta keterampilan peserta didik. Jadi bukan hanya untuk menyampaikan materi saja. Kemudian yang kedua itu ada tugas kemanusiaan. Nah, pada tugas kemanusiaan ini, guru itu harus menjadikan dirinya sendiri itu sebagai orang tua kedua. Jadi guru itu bisa dijadikan sebagai tempat bertanya, tempat berbagi cerita, tempat curhat. Bahkan guru itu bisa disebut sebagai sahabat atau orang tua kedua bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir ada tugas dalam bidang kemasyarakatan. Nah, untuk tugas dalam bidang kemasyarakatan ini
di mana di mata masyarakat itu biasanya peran guru itu ditempatkan di tempat yang paling terhormat di lingkungannya, karena biasanya masyarakat itu berpendapat bahwa guru itu harus memperoleh ilmu pengetahuan, di mana guru itu harus bisa mencerdaskan anak-anak bangsa untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Lanjut, Rizny. Nah, kemudian yang kedua itu ada peran guru. Nah, peran guru adalah kedudukan guru sebagai pendidik, pembimbing, serta motivator dan juga teladan yang sangat berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran serta pembentukan kepribadian peserta didik. Nah, selain tugas, di sini guru juga memiliki peran yang sangat beragam. Seperti yang telah tadi dijelaskan, bahwa guru itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga guru itu menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak, dan juga perubahan serta pelindungan terhadap peserta didik. Nah, di sini juga guru itu sering diceritakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan EMAS Limdev. Apa itu EMAS Limdev? Nah, EMAS Limdev itu singkatan. Yang pertama itu E-nya itu education. Apa yang dimaksud education? Education itu maksudnya peran guru sebagai teladan bagi peserta didik, di mana guru tersebut bisa menjadi role model ataupun cerminan yang memberikan contoh dalam sifat dan perilaku untuk peserta didik. Karena biasanya peserta didik itu mengikuti atau melihat perilaku apa yang dilakukan oleh gurunya dan mengikutinya. Kemudian yang kedua itu ada manajer. Maksud manajer di sini adalah peran peserta didik yang memiliki peran untuk menegakkan tata tertib yang telah disepakati bersama atau aturan yang telah disepakati bersama di sekolah tersebut, agar peserta didik dapat melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada administrator. Administrator di sini peran gurunya itu sebagai peran guru untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi nilai-nilai lapor, mengisi absen siswa, ataupun mengisi administrasi kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat ada supervisor. Nah, yang dimaksud supervisor di sini adalah guru yang memberikan bimbingan atau pengawasan terhadap masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang kelima ada leader. Nah, maksud leader di sini itu hampir sama seperti tugas peran yang manajer. Bedanya itu kalau manajer itu lebih spesifik untuk disiplin, sedangkan leader itu lebih siswa itu lebih dibebaskan untuk bertanggung jawab dengan apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang keenam itu ada inovator. Nah, peran guru dalam inovator di sini itu guru itu harus memiliki kemampuan atau keinginan untuk terus belajar dan juga menambah ilmu pengetahuan. Karena dengan adanya kemampuan dan keinginan guru untuk terus menambah pengetahuan atau ilmu pengetahuan tersebut akan juga memperbaiki mutu dari sekolah tersebut. Kemudian yang ketujuh ada dinamisator. Nah, maksud dinamisator di sini adalah guru itu berperan untuk menggerakkan dan menumbuhkan suasana aktif dan juga hidup dan juga semangat yang sangat tinggi di dalam kelas. Kemudian yang ke-8 ada evaluator. Nah, peran guru sebagai evaluator di sini adalah untuk menilai juga mengevaluasi sejauh mana perkembangan atau capaian pembelajaran yang telah dilakukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada fasilitator. Nah, peran guru sebagai fasilitator di sini adalah untuk memfasilitasi seperti memberikan sumber belajar serta lingkungan dan juga dukungan untuk peserta didik agar menuju pembelajaran yang efektif. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada fungsi guru.
Nah, fungsi guru di sini adalah untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik, serta membentuk karakter dan nilai-nilai moral pada peserta didik, juga memberikan siswa agar siswa tersebut mampu berperan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, maksudnya itu fungsi guru dalam merancang fungsi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran itu adalah faktor utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru itu harus mempunyai tujuan yang untuk bukan hanya mencerdaskan peserta didik, tapi juga untuk melatih karakter dan juga moral peserta didik. Karena guru itu bukan hanya untuk memberikan bahan pengajaran, tetapi juga etika dan juga estetika peserta didik dalam perilakunya di masyarakat. Nah, di sini menurut Daud Yusuf juga fungsi guru itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi profesional. Yang dimaksud dengan fungsi profesional ini di sini guru itu harus meneruskan ilmu ataupun pengetahuan yang pernah ataupun pengalaman yang pernah dimilikinya atau yang pernah dipelajarinya kepada peserta didik. Kemudian ada fungsi kemanusiaan. Nah, maksud fungsi kemanusiaan di sini guru itu harus berusaha untuk membangun atau membina serta mengembangkan potensi-potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ada fungsi civic mission. Nah, yang dimaksud dengan fungsi civic mission di sini, guru itu wajib untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang punya jiwa patriotisme atau jiwa yang menumbuhkan rasa disiplin untuk menaati peraturan undang-undang dan juga Pancasila. Selanjutnya ada hak dan kewajiban guru. Nah, yang pertama ini ada hak guru. Hak guru ini merupakan bagian penting dalam profesionalisme keguruan. Nah, hak guru ini udah diatur sama undang-undang guru dan dosen. Hak ini juga diberikan agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal, aman, dan sejahtera. Untuk yang pertama itu, guru berhak mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan. Nah, guru seharusnya memperoleh pendapatan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum, serta mendapatkan jaminan sosial. Nah, hal ini penting karena kesejahteraan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan fokus guru dalam mengajar. Kemudian yang kedua, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi ketika guru menjalankan kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan dan kode etik, maka guru berhak mendapatkan perlindungan dari tekanan, ancaman, dan perlakuan tidak adil. Yang ketiga itu, guru berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Nah, ini berarti kinerja dan pencapaian guru itu perlu diapresiasi, baik dalam bentuk kenaikan jabatan, penghargaan, maupun bentuk pengakuan profesional lainnya. Yang keempat, guru berhak mengembangkan kompetensi dan kualifikasi. Nah, guru ini juga harus mendapat kesempatan mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesi agar kualitas pembelajaran terus meningkat. Yang kelima, guru itu berhak mendapatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya perlu menyediakan fasilitas yang mendukung agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Dan yang terakhir itu, guru memiliki kebebasan dalam menilai dan berorganisasi. Nah, guru diberikan kewenangan profesional untuk memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan dan kode etik. Nah, selain itu juga, guru juga berhak bergabung dalam organisasi profesi sebagai wadah pengembangan dan perlindungan profesi. Jadi hak-hak ini menunjukkan bahwa guru diposisikan sebagai tenaga profesional yang dihargai dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain memiliki hak, guru juga mempunyai kewajiban profesional yang harus dijalankan
Nah, yang pertama itu guru wajib merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang bermutu. Sebelum mengajar, guru juga menyiapkan perencanaan seperti perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, dan setelah itu melakukan penilaian serta evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuan belajar. Nah, yang kedua itu guru wajib mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetisi secara berkelanjutan. Di dunia pendidikan terus berkembang, guru dituntut untuk terus belajar melalui pelatihan, seminar, kemudian studi lanjutan atau pengembangan diri lainnya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian guru wajib bersikap objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru juga harus memperlakukan semua siswa secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, jenis kelamin, kondisi fisiknya maupun situasi yang lainnya. Kemudian yang keempat itu guru wajib menjunjung tinggi hukum, peraturan, kode etik, dan nilai etika. Nah, ini berarti setiap tindakan guru dalam mengajar maupun berinteraksi harus sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Nah, serta mencerminkan perilaku yang bermoral dan bertanggung jawab. Yang terakhir itu guru wajib memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan sikap saling menghargai agar peserta didik itu dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang terakhir ada pentingnya hak dan kewajiban guru. Nah, karena tadi sudah dijelaskan apa saja itu hak dan kewajiban guru, maka karena itu sangat penting untuk menjaga profesionalisme dalam dunia pendidikan, di mana pemenuhan hak guru itu seperti kesejahteraan, perlindungan, dan kesempatan pengembangan diri, serta lain-lainnya yang telah dijelaskan tadi itu akan mendukung guru dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Karena guru akan merasa aman dan juga dihargai jika hak-haknya itu dipenuhi. Kemudian pelaksanaan kewajiban guru dengan penuh tanggung jawab juga dapat mencerminkan sikap profesional dan juga etis sebagai seorang pendidik. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut akan menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena bisa kita lihat bahwa antara hak dan kewajiban guru itu saling berkaitan. Karena jika hak terpenuhi, maka guru akan melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Kemudian jika guru melaksanakan kewajiban dengan baik, maka guru juga akan dihormati oleh masyarakat. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila teman-teman ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, boleh langsung saja angkat tangan dan nyalakan mikrofonnya. Boleh, Intan. Oke, izin bertanya ya. Kan tadi itu udah dibahas ya pentingnya hak dan kewajiban guru. Terus tadi juga udah dibahas sama Risni kalau nggak salah ya. Ada bagian sebentar PPT-nya. Pada bagian hak guru. Nah, yang akan ditanyakan itu yang hak guru mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan. Nah, sekarang itu kan kasusnya itu kan antara guru kan udah apa udah sangat umum gitu ya. Gaji guru tuh sangat kecil, terus tidak ada tunjangan dan lain-lain, apalagi guru honorer atau guru swasta gitu kan ya. Nah,
pertanyaannya itu bagaimana kalian menilai hak dan kewajiban guru honorer atau guru di swasta dan guru yang PNS? Kan kalau misalnya honorer atau swasta itu terkenal dengan gajinya itu yang sangat kecil dan tidak ada tunjangan atau gajinya itu di bawah UMR. Sedangkan kalau PNS atau P3K gitu ya, nah itu kan udah ada gajinya kan udah tentu gitu dan apa namanya eh, ada tunjangan gitu ya. Nah, bagaimana cara menilai ketimpangan hak dan kewajiban tersebut? Nah, dari guru honorer dan guru ketiga guru PNS itu kan tugasnya itu sama ya kalau nggak salah soalnya eh, tugasnya itu sama gitu. Nah, tapi kenapa dalam eh, hal kesejahteraan jaminan kayak gaji gitu itu nggak setara gitu. Itu bagaimana cara menilai dari ketimpangan tersebut? Paham nggak pertanyaannya? Oke, terima kasih. Izin menjawab ya Intan. Mungkin kalau kesenjangan antara gaji guru honorer dan juga guru honorer di negeri swasta dan juga di gaji guru PNS gitu. Mungkin kalau itu balik lagi sama peraturan yang ada di negara kita. Kita juga maksudnya belum ini ya, apalagi yang sekarang lagi ini ya, lagi booming antara gaji SPPG dan juga gaji guru honorer yang menjadi bahan bumerang di masyarakat. Karena pada dasarnya mungkin pendidikan itu kita berpikir bahwa pendidikan itu pasti lebih penting daripada yang MBG itu. Nah, kalau antara gaji guru honorer dan juga gaji guru PNS berbeda, itu tuh mungkin beda juga dari sistem sistem gimana ya, perjuangan kayak cara mereka. Berarti kan kalau guru PNS juga kan nggak langsung jadi PNS gitu tuh, pasti mereka juga mengalami menjadi honorer dulu, baru menjadi PNS. Nah, untuk menjadi guru PNS itu kan pasti ada tahapan-tahapannya dulu. Nah, mungkin bisa ada kesenjangannya itu dari tahapan-tahapan tersebut. Kemudian kalau antara kesenjangan gaji guru honorer di negeri sama di swasta itu mungkin balik lagi ke lembaganya. Jadi kan kalau untuk di swasta itu biasanya lembaganya sendiri yang memberikan gaji gitu. Jadi kalau honorer kan biasanya seperti menunggu dana bos atau apa itu untuk memberikan gaji kepada guru honorernya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin Rizny mau menambahkan atau teman-teman yang lain? Oke, terima kasih Hani. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Boleh angkat tangan. Boleh tulis. Maaf, izin bertanya ya. Tadi kan dibahas terkait hak dan kewajiban guru. Nah, di mana salah satu dari kewajiban guru itu merancang pembelajaran ya. Nah, salah satu dari merancang pembelajaran tersebut kan itu tuh ada kayak penyusunan modul gitu atau RPP gitu. Nah, itu kan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang guru juga. Dan di situ juga menandakan kalau misalkan guru melakukan hal tersebut berarti guru tersebut profesional. Nah, akan tetapi dalam realitanya itu banyak guru yang enggak menyusun modul tersebut gitu.
Nah, itu bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Jadi intinya apakah guru tersebut itu bisa dikatakan profesional atau tidak? Izin menjawab ya Sulis. Kan itu buat penyusunan modul sama modul ajar sama RPP itu kan kewajiban seorang guru ya. Jadi salah satu dari tanda profesionalisme. Nah, karena ini menunjukkan bahwa pembelajaran ini direncanakan dengan tujuan dan metode yang jelas. Jadi kalau seorang guru ini tidak menyusunnya, maka secara profesionalnya itu kurang tepat, meskipun kadang terjadi karena emang alasan beban kerja atau keterbatasan waktu. Nah, jadi mungkin perencanaan tetap penting, tapi perlu juga dukungan sistem agar guru bisa memenuhi kewajiban tersebut dengan baik. Berarti meskipun nih nggak nyusun modul ya, nah tapi saat proses pelaksanaan pembelajaran itu hasil yang didapatkan itu memang memenuhi tujuannya gitu. Itu berarti tetap tidak profesional ya? Iya, kalau menurut aku gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Sulis. Mungkin untuk Maulidia. Silahkan Lili. Mau dia izin nanya ya. Nah, tadi kan di materi itu dijelasin ya, kalau guru itu profesi yang punya kode etik, terus punya peran sebagai teladan, dan juga punya kewajiban untuk menjunjung tinggi norma dan juga etika. Nah, tapi di sisi lain, aku tuh punya pengalaman. Jadi dulu tuh aku punya wali kelas. Nah, wali kelas ini tuh dikenal emang deket gitu sama murid-murid kelasnya gitu. Nah, untuk membangun kedekatannya, beliau itu sering ngegunain bahasa gaul yang sering digunain sama kita, sebagian dari kita gitu. Kayak misalkan, mohon maaf ya, kayak misalkan kalau di zaman sekarang kan anak-anak tuh kalau ngelihat hal yang keren dengan sebutan, mohon maaf ya, kayak misalkan anjay gitu. Nah, ibu tuh ngikutin bahasa itu juga gitu. Nah, dari situ sebagian siswa itu ada yang ngerasa jadi klop. Jadi dari situ siswa itu ngerasa kayak lebih deket sama gurunya karena pakai bahasa yang sama. Jadi siswa itu nggak perlu sungkan gitu kan. Tapi ada sebagian lagi yang ngerasa kurang nyaman gitu. Nah, untuk pertanyaannya, kalau guru itu kan punya profesi yang emang punya kode etik dan juga harus jadi teladan. Nah, menurut kalian, kalau sikap wali kelas yang menggunakan bahasa gaul tersebut itu, apakah sesuai dengan peran dan kewajibannya sebagai guru, yaitu yang tadi dijelasin, kalau kewajibannya itu sebagai teladan, dan juga apa ya, kayak menjunjung tinggi norma dan etika, dan kalau gurunya seperti itu, menurut kalian gimana pendapatnya? Oke, izin menjawab dari pertanyaan Lili. Untuk guru yang mencoba dekat dengan muridnya tapi dengan bahasa yang mungkin bisa dikatakan itu seperti melanggar kode etik atau profesionalisme dari guru tersebut. Mungkin menurut aku itu kayaknya nggak perlu deh, soalnya kalau guru mau dekat dengan murid itu nggak harus bahasanya sama dengan murid juga. Karena bisa kan pakai bahasa guru sendiri, tapi ya dengan lebih dekatnya tuh bukan lebih dekat dengan bahasanya gitu tuh. Terus juga kan ada beberapa murid yang akan menjadikan guru itu kan sebagai teladan. Otomatis kan nanti muridnya tersebut akan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh guru tersebut berarti itu baik seperti itu. Padahal kan nggak selamanya itu tuh baik. Nah, mungkin
bisa dengan cara-cara yang lain. Karena biasanya sepengalaman aku juga kalau murid yang lebih dekat sama guru tuh biasanya lebih punya rasa kayak gimana ya? Kayak ngerasa dekat sama guru, jadi mau ngapa-ngapain itu nggak bersalah gitu tuh, karena ngerasanya aku mah deket ini sama guru ini gitu, jadi kayak seenaknya gitu. Jadi menurut aku cara untuk pendekatan dari guru ke siswanya itu kurang baik kalau caranya kayak gitu. Gimana Lili? Teman-teman Oke. boleh Terima kasih. teman-teman boleh yang mau menambahkan juga. Kemudian ada Ina dan Lisna, yang siapa dulu mau bertanya? Aku dulu nggak apa-apa ya. Sebelumnya izin bertanya, kan sebelumnya itu dalam konsep profesi guru itu kan dijelaskan ya, bahwa guru itu harus memiliki kompetensi pedagogik dan juga latar belakang pendidikan yang relevan. Namun dalam praktiknya beberapa tahun ke belakang itu kan ada program yang namanya kampus mengajar, di mana mahasiswa dari berbagai jurusan dan pendidikan itu diberi kesempatan mengajar. Dan itu isunya itu, kalau misalnya yang pernah mengikuti kampus mengajar ketika lulus dari S1 itu bisa menjadi guru. Nah, pertanyaannya, apakah ini itu menunjukkan bahwasannya konsep dari profesi guru itu bersifat fleksibel atau justru adanya ketidakkonsistenan antara regulasi dari pemerintah dan prakteknya? Itu. Paham? Izin menjawab ya. Mungkin menurut aku ini balik lagi sih ke peraturan pemerintahan yang berubah-ubah, seperti yang sekarang tuh, yang katanya kalau jadi P3K itu harus PPG dulu. Nah kan zaman dulu itu belum ada peraturan seperti itu, melainkan belum PPG juga sudah bisa menjadi guru. Nah sedangkan yang sekarang itu seperti boleh lulusan bukan SPD, tapi ketika mengikuti PPG bisa langsung mendaftar untuk menjadi guru, seperti itu. Padahal tidak semua jurusan itu tidak semua jurusan itu mengajarkan cara mendidik seperti pada jurusan pendidikan. Mungkin seperti itu, Ina. Rizni mau nambahin atau ini nyambung nggak, Ina? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Ina. Kemudian tadi ada Lisna yang ingin bertanya. Mangga, Lisna. Terima kasih, izin bertanya ya. Tadi kan disampaikan mengenai peran dari guru ada banyak ya beberapa. Terus juga di makalah juga disebutkan bahwa pada abad 21 ini peran guru itu semakin kompleks karena guru itu harus menjadi agen perubahan sosial dan intelektual. Nah, menurut kalian dari peran-peran tersebut, peran mana yang dianggap cukup sulit diterapkan oleh guru pada saat ini? Terima kasih. Oke, menurut aku untuk peran guru yang sulit diterapkan saat ini itu mungkin guru sebagai cerminan ataupun role model untuk
apa perilakunya itu dicerminkan atau diikuti oleh peserta didik. Karena pada dasarnya kan seperti yang tadi ditanyakan oleh Lili, kadang guru juga gak selamanya benar tuh ini ya perilakunya. Kadang gurunya merasa oh seperti ini cara untuk dekat dengan siswanya. Padahal ada sebagian siswa yang tidak suka dengan cara guru tersebut. Kemudian mungkin kalau di masyarakat juga kan tadi guru sangat dijunjung untuk menjadikan cerminan kepada untuk bangsa yang lebih maju. Mungkin karena guru juga mungkin masih belajar ya, jadi menurut aku sulit untuk menjadi cerminan karena takutnya ada perilaku yang salah yang justru dicerminkan oleh peserta didik. Oke, terima kasih Hani. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau langsung kesimpulan? Atau yang ingin menambahkan dari jawaban-jawaban tadi? Oke, Mumun. Boleh. Ya, izin bertanya, Hani. Tadi kan dijelaskan mengenai profesi guru dan peran guru sebagai administrator. Pemerintah itu telah mengakui guru sebagai tenaga profesional itu melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik serta menaati kode etik profesi. Nah, artinya secara aturan profesi guru ini sudah jelas sebagai profesi yang memiliki standar dan perlindungan hukum. Tapi apakah sertifikasi dan aturan hukum ini sudah cukup untuk menjamin seorang guru ini benar-benar profesional atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mumun. Mungkin untuk pertanyaan Mumun itu kan tadi di makalahnya itu Undang-Undang tahun 2005 ya. Nah, aku tuh belum lihat undang-undang apakah yang terbaru apakah sudah diganti peraturannya ataupun belum. Nah, untuk melihat profesionalisme seorang guru itu makanya diadakan yang namanya PPG itu mungkin untuk menilai kembali kan bagaimana profesionalisme seorang pendidik untuk mendapatkan serdik atau sertifikat pendidik itu melewati jalur PPG. Mungkin setelah mengikuti jalur PPG kan PPG itu sepertinya langsung terjun ke masyarakat ya. Jadi bukan hanya materi saja. Jadi sepertinya cukup profesionalisme seorang guru itu ketika telah mengikuti PPG atau ketika sudah memiliki serdik. Itu menurut aku. Barangkali teman-teman mau menambahkan. Bagaimana Mumun? Ya, cukup, makasih Hani. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya kembali atau dicukupkan?
Sudah cukup mungkin, boleh. Oke, jika sudah cukup, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya itu, profesi guru merupakan jabatan profesional yang menuntun keahlian, kompetensi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas mendidik dan membimbing serta membentuk karakter peserta didik. Nah, guru juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk pengakuan proporsionalismenya dengan menjunjung etika profesi, integralitas, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang-kurangnya mohon maaf. Ini langsung ditutup saja, Bapak. Atau bagaimana? Ya, silakan ditutup kelompok dulu. Nanti Bapak nitip buat presentasinya oleh kelompok aja ya. Ini PPT Bapak ya, di-share di grup dulu. Ya, silakan ditutup oleh kelompok. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Dari kelompok 1, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Ini mohon maaf ini udah nge-lag ya. Suara terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, ya terima kasih. Izin mungkin untuk materinya nanti nyusul aja ya, karena ini sambil buka WA-nya ternyata nge-lag lumayan. Ya, baik. Untuk kelompok 1, sungguh sangat luar biasa ya. Kita kasih apresiasi buat kelompok 1. Ya, apresiasi yang online lah ya. Silakan teman-teman berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya. Ini kayak open masih nge-lag ini. Untuk buka emoji aja yang buka. Udah lah, terwakili oleh kelompok ya. Terima kasih sekali lagi disampaikan kepada kelompok 1 yang telah menyajikan materi dengan sangat baik. Kemudian juga teman-teman yang sangat responsif ya, memberikan tanggapan yang luar biasa pada kelompok yang presentasi. Ya, silakan sambil mengisi LO mungkin, atau nanti dikasih waktu dulu ya, mengisi LO 10 menit ya, biar tidak lupa. Nanti kalau kalau tidak diisi nanti lupa. Ya, ini silakan Bapak berikan waktu 10 menit untuk teman yang lain selain kelompok ya. Jadi Risni sama Hanifah nggak usah ngisi. Masa diri sendiri, ngisi diri sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang lain selain yang berdua silakan untuk ngisi LO dulu 10 menit ya sampai 8.40 ya, 8.40 silakan. Ini ketinggalan nih baru masuk nih.
Bapak izin bertanya mengenai pengisian G-form. Yang bagian itu isi materi berarti materi yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri dirangkum dan ditulis ulang di situ ya Pak. Eh, Mohon maaf ini belum bisa dibuka ini. Halo, halo. Halo, halo Bapak. Bapak mohon maaf tidak ada suaranya. Bentar, bentar. Oh iya, iya. Ini maklum rada ini ya, rada loadingnya lama ya. Jadi kalau pas sudah diklik ternyata berkali-kali malah ketutup. Ya, jadi untuk tugas yang ada di LO itu bukan mengulang materi ya, tapi menurut teman-temannya nih, kelompok tadi menyampaikan materi itu sudah sesuai atau tidak isinya. Apakah bisa dipahami? Jadi tidak maka jawabannya jawaban singkat ya. Halo Intan, apakah sudah bisa dipahami, dimengerti? Iya baik Bapak, untuk yang penyampaian materi dalam forum kelasnya itu bagaimana Bapak? Nah, tadi cara menyampaikan sudah baik atau belum, sudah bisa dipahami atau tidak gitu. Jadi lebih kepada eh, si kelompok ini menyajikannya ya. Kalau tadi kan isi materinya ya. Kalau isi itu lebih kepada kontennya, ketepatan materi dengan tema yang disesuaikan atau yang ditentukan sudah sesuai belum. Tapi kalau penyajian lebih kepada cara atau keterampilan mengkomunikasikan atau mengajarkan lah gitu ya. Baik Bapak, berarti ini terhadap prosesnya ya Bapak, bukan terhadap Ya, materinya. terhadap proses. Ya, terhadap proses. Jadi tidak mengulang materi ya, kecuali kesimpulannya aja nanti teman-teman kesimpulannya bagaimana. Ini kan penilaian cuma mau memberikan penilaian terhadap kelompok ini dalam 4 kategori ya, apakah sudah sangat baik nantinya, apakah memang baik, ataukah cukup, ataukah kurang kan gitu. Ya, jadi tidak mengulang pemaparan materi ya, karena itu bukan resume ini ya. Kalau resume kan menulis sendiri. Gitu ya, itu untuk hanya mengobservasi aja. Observasi itu cuma menilai baik tidaknya, buruk ataupun kurang lebihnya gitu. Nah, kalau memang ada yang kurang, mungkin nanti di kesimpulan bisa diberikan pandangan gitu atau masukan saran gitu. Ya, Baik Bapak, terima kasih. ya sama-sama. Silakan masih ada 4 menit ya. Baik, tadi yang presentasi tolong bisa ditampilkan presentasi materi Bapak untuk nambahin aja, untuk menambahkan sedikit yang belum atau menguatkan ya, barangkali ada bagian yang eh, perlu disampaikan. Sambil nunggu teman-teman yang mengisi LO kan, sampai 40 ya, 8.40. Atau kalaupun tidak, udah nanti bacaan aja itu ya, buat bacaan masing-masing. Apa mungkin di sini lebih kepada obrolan aja deh. Lebih ngobrol aja, karena waktu yang sisanya sekitar
30 menit ya? Sampai 9 lebih 10 ya? Ya, berarti ada 30 Iya, menit ya? Bapak. Ya. Kalau yang tidak ada kendala jaringan, diusahakan nanti tidak keluar sebelum selesai ya. Karena ini rekaman kan berjalan nih. Rekaman berjalan nanti kita lihat hasilnya ya. Termasuk di Microsoft Excel itu nanti ada masuk jam berapa, keluar jam berapa itu ada itunya. Ada laporan tulisnya ya. Masih ada kesulitan mengisi LO-nya? Sudah? Sudah semua ya? Sulis sudah Sulis? Zulis. Untung aja tidak julid Belum, ya. Bapak. Dikit lagi. Oh, belum. Ya boleh silakan, ada 1 menit lagi. Ini alhamdulillah ya kita online jadinya meskipun hujan di ruang atau di luar ruang kita ya, di luar rumah itu hujan. Alhamdulillah tidak harus berangkat hujan-hujanan. Ini jam segini masih ada tamu aja ini. Baik, sesuai kesepakatan 8.40 sudah berakhir. Kalaupun nanti yang belum silakan sambil menunggu boleh, tapi nanti kelihatan di apa namanya waktu kirimnya ya, ketepatan di waktu kirim. Baik, terima kasih sekali lagi disampaikan kepada kelompok dan juga tadi teman-teman yang sudah sangat aktif ya, apa merasa bahagia nih ya di hari pertama presentasi yang meskipun ini waktunya yang sangat singkat, persiapannya 2 kali pertemuan dalam 1 pekan, tapi ternyata hasilnya sudah sangat luar biasa, baik dari pematerinya ataupun dari teman-teman yang menyimak ya, sejak awal disampaikan materi sampai dengan akhir ya. Kalau seandainya tidak dibatasi, kayaknya mungkin akan masih terus berlanjut diskusinya. Dan tadi apa sudah catat, nanti mungkin apa akan laporkan di WA Group ya, hasil catatan yang Bapak tuliskan terkait siapa yang bertanya, keaktifan bertanya, kemudian juga penilaian kelompoknya yang tadi mungkin ada 5 hal yang dinilai ya. Nah, jadi kalau tadi yang menarik itu, makanya tadi apa menyampaikan materi, tapi karena tadi diskusinya sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, jadi apa lebih tertarik untuk diskusi aja yang tadi ditanyakan oleh kelompok ya. Ada 6 penanya terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin kalau satu persatu dikupas, yang pertama tentang hak guru ya yang disampaikan oleh Sulis tadi terkait dengan kesejahteraan. Jadi memang kalau secara perundang-undangan bahkan sudah diatur oleh undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 dan tadi kelompok masih meragukan apakah masih berlaku atau tidak. Jadi mungkin perlu Pak tegaskan kembali bahwa undang-undang itu masih berlaku meskipun sudah 20 tahun yang lalu atau lebih ya. Bahkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu 2003. 23 tahun yang lalu masih berlaku. Jadi kalau undang-undang itu siapapun presidennya, siapapun yang menjadi menteri pendidikannya itu tidak bisa mengubah gitu. Tidak bisa mengubah undang-undang. Ya, tidak mudah untuk berubah. Ya, makanya melalui proses legislatif kan itu kalau undang-undang itu dari mulai buat RUU-nya dulu, rancangan undang-undang, kemudian sampai disahkan menjadi undang-undang. Maka itu perubahannya tidak dipengaruhi oleh dinamika politik
dalam setiap periode kepemimpinan nasional ya. Nah, adapun kalau peraturan menteri, nah ini yang sangat mudah berubah. Peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah kadang kembali kepada pemerintahan yang memimpin. Nah, jadi di dalam undang-undang memang sudah diatur terkait kesejahteraan guru yang layak dan memadai. Ya, dua kata itu ya, layak dan memadai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan guru yang swasta atau honorer? Maka yang dimaksud oleh undang-undang, guru yang sejahtera adalah guru yang sudah menyandang gelar profesional, gitu. Meskipun dia honorer, meskipun dia bekerja di sekolah swasta, ketika dia sudah mendapatkan sertifikasi, ya, baik melalui jalur PLPG dulu, ya, kemudian berubah menjadi PPG, Pendidikan Profesi Guru, maka setiap guru yang sudah lulus dalam proses tersebut, proses sertifikasi, maka itu yang dimaksud berhak mendapatkan tunjangan profesi. Jadi tidak ada beda antara guru swasta, guru honorer dengan guru yang ada di pemerintah, itu PNS. Kalau sudah bersertifikasi, sama-sama punya hak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, mungkin yang tadi ditanyakan oleh Sulis itu adalah guru yang baru yang belum tersertifikasi. Ya, maka ini yang belum masuk dalam klasifikasi menurut undang-undang gitu. Jadi kalau yang guru itu sudah sertifikasi, maka dia punya hak yang sama, ya, dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka Bapak ketika di tahun 2011, meskipun statusnya sebagai guru honorer, tapi karena sudah sertifikasi, maka mendapatkan tunjangan profesi itu. Ya, maka yang dimaksud dengan kesejahteraan itu adalah pemerintah memberikan tunjangan, gitu ya, tunjangan terhadap guru-guru yang sudah bersertifikasi. Jadi nggak ada dikotomi ya dalam mendapatkan hak terkait dengan tunjangan. Tapi kalau yang gaji ya, kalau gaji itu kan bukan dari bahasanya guru ataupun bukan guru. Itu adalah sesuai dengan regulasi. Kalau PNS ya pasti secara regulasinya mau PNS-nya di keguruan, mau PNS di bidang lain sama. Berdasarkan jabatan dan pangkat serta golongan nantinya gitu. Jadi kalau aturan PNS itu nanti ada yang aturan yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Terkait tunjangan sertifikasi itulah yang khusus. Maka kalau tadi dibahas oleh kelompok, bisa jadi kalau sekolah yang di swasta ini lebih maju, ya sekolahnya lebih hebat, bahkan bisa lebih besar dari PNS gitu. Itu tidak mustahil ya. Jadi nanti tidak selalu bahwa pegawai negeri yang ditempatkan sebagai petugas pemerintah punya gaji yang lebih besar dari pekerja swasta. Jadi kalau gurunya di swasta yang katakanlah bonafit gitu ya, swastanya yang keren lah gitu, itu malah bisa lebih besar dari PNS gajinya. Ya, coba aja nanti percaya atau tidak ya. Ada sekolah-sekolah swasta yang gajinya lebih besar dari PNS. Cuman kan jarang gitu kan. Ya, sekolah-sekolah swasta yang mahal ini kan jarang. Ya, misalkan sekolah yang kalian mungkin pernah dengar di Bogor ya, daerah Bogor ada Alexandria. Ya, itu kan masuknya bisa puluhan juta yang sekolah di sana. SPP-nya bisa jutaan ya, setiap bulannya yang harus dibayar. Maka itu berkonsekuensi terhadap gaji gurunya. Gitu. Jadi kalau di sekolah swasta juga tidak selalu dalam posisi guru honorer itu yang kesejahteraannya tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Tapi kalau di sekolah swasta yang kompetitif gitu ya, itu malah bisa lebih besar dari PNS. Gitu ya. Tinggal tadi mencari yang sekolah swasta yang demikian kan tidak mudah ya. Tidak mudah atau tidak banyak lah gitu. Itu ya. Jadi yang pertama, tidak ada perbedaan terkait hak guru dalam masalah kesejahteraan kalau sudah dipandang oleh pemerintah sebagai guru profesional. Tapi kalau masih calon guru, nah gitu kan. Jadi kalau belum secara resmi berprofesi sebagai guru, itu sebetulnya masih calon guru. Ya, masih belum disebut sebagai guru profesional. Jadi kalaupun SPD nanti itu masih calon guru sebetulnya. Cuman kan tidak ada penyebutan itu ya.
Kalau calon guru itu kan seolah-olah belum S1 gitu kan. Ya, padahal kalau mau melihat regulasinya, ketika seorang sarjana pendidikan yang belum lulus tersertifikasi, maka berarti belum layak disebut sebagai guru yang profesional. Dengan kata lain, berarti statusnya masih sebagai calon guru. Gitu. Karena belum punya jabatan gitu. Nah, kalau yang di dosen juga sama. Ketika belum mendapatkan jabatan fungsional sebagai dosen, maka dia belum sebagai dosen, tapi baru sebagai calon dosen. Maka biasanya kalau yang kerja proses seleksi untuk mendapatkan tugas tetap di satu lembaga, biasanya sebelum mendapatkan hak mengajar tuh, dia kerjanya di bagian administrasi dulu. Dulu apa ketika masuk di kampus UIN itu di tahun 2017, satu semester tuh tidak boleh mengajar. Ya, masih statusnya sebagai calon karena belum sebagai dosen yang diberikan kewenangan untuk mengajar gitu ya. Jadi hanya membantu sebagai staf administratif gitu. Itu ya, jadi yang pertama itu jawabannya. Jadi untuk status guru yang punya hak kesejahteraan dijamin oleh undang-undang bagi guru yang sudah bersertifikasi gitu. Tapi kalau honorernya yang belum bersertifikasi ya itu mohon maaf, belum diakui sebagai guru profesional gitu. Ya. Nah, ini ada Inah, boleh Inah barangkali mau menyampaikan sesuatu, boleh kita ngobrol aja lah ya. Iya, Bapak punten. Ini sebelumnya mau nanyakan tadi terkait dengan profesional ya. Kan dalam S1 sendiri itu kan udah mendapatkan pembelajaran pedagogik, terus kayak misalnya kita ada micro teaching, terus juga ada PLP. Terus abis itu sebenarnya ini ya pertanyaannya, apakah ada kompetensi yang belum tercapai di S1 itu sehingga harus adanya program khusus lagi gitu untuk profesinya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu nanti semua itu ada pada regulasi namanya ya. Jadi memang kadang kalau bahasa bebasnya sih, kalau memang bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat mudah gitu ya. Ya, jadi kalau dulu itu ketika, ini pengalaman Bapak ketika S1 ya. Dulu ketika S1, otomatis punya 2 ijazah. Yang S1 pendidikan ya. Pertama adalah ijazah sarjana pendidikannya, yang kedua adalah hak untuk mengajar yang dinamakan Akta 4 namanya. Dulu Bapak punya 2 ijazah, ada ijazah S1, ada Akta 4 namanya. Nah, tapi regulasi pemerintah kemudian ada perubahan, maka Akta 4 dihilangkan. Sekarang sudah tidak ada otomatisasi orang S1 langsung dapat hak mengajar gitu. Tapi harus melalui proses pendidikan profesi guru gitu. Jadi terlepas dari apakah ada ataupun belum terpenuhi dalam kurikulum S1, ya tentu menurut pemerintah tinjauannya itulah regulasi namanya. Ya, contohnya kalau misalkan bisa sih udah aja sekolah SMP SMA tuh 1 kali saja. Sekolah menengah tuh gak usah ada pertama dan atas kan gitu. Kalau bisa dibuat sekalian 4 tahun misalkan udah sekolah menengah aja gitu kan ya. Kan kalau menurut kita mungkin kenapa tidak bisa kan gitu. Tapi kan bicara tentang aturan memang itulah bicara regulasinya demikian. Jadi kalaupun bicaranya tentang kompetensi apa yang belum terpenuhi, sebetulnya kalau kompetensi guru kan nanti di bagian minggu depan ya, kan ada 4 saja. Kompetensi pedagogik, kemudian profesional, kepribadian, dan sosial. Itu semua sudah ditanamkan sejak S1. Nah, sekarang ketika di dalam proses lanjut PPG, itu juga, bagian itu juga dikuatkan kembali. Jadi bahasanya diulang gitu. Ya, sama dengan S2 nih. Sebetulnya pendidikan S2 dengan S1 tuh nggak ada bedanya, materinya ulang-ulang gitu. Materi matematika ya yang dipelajari di S1 juga diulang lagi di S2, pendidikan matematika. Ini contoh terkait regulasi ya. Jadi memang itu regulasi demikian. Bahkan regulasi yang akan datang kan untuk pendidikan yang minimal untuk mengajar di kampus ataupun yang jadi dosen itu harus S3 ke depannya. Gitu, meskipun sekarang kan belum diwajibkan ya, tapi kayaknya ya ini prediksi ya. Ketika masa kalian akan menjadi dosen itu sudah akan berubah, syaratnya harus minimal S3. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Hanifah itu ya, bahwa syaratnya dulu mendapatkan sertifikasi itu kan untuk mengikuti P3K kan dulu nggak ada harus sertifikasi PPG dulu.
Kalau sekarang kan ada. Nah, itulah contoh begitu. Jadi dalam perkembangan pendidikan kita, itu aturan-aturan yang ada itu semakin diperketat ya. Dengan maksud agar bisa lebih memberikan keadilan. Ya, jadi keadilan yang dimaksud orang yang punya kompetensi lebih, maka dia yang lebih berhak gitu. Ya, itu ya. Jadi jawabannya bukan bicara apakah ada yang belum atau tidak, tapi memang itu regulasinya demikian ya. Jadi kalau kompetensinya sebetulnya sama saja, di PPG juga ada praktiknya, cuman bedanya kalau yang di S1 itu persentasenya hanya sedikit, kan kalau PLP kan hanya berapa SKS kan gitu, hanya 2 ya, 2 SKS kan sedikit kan, tapi kalau nanti di dalam PPG itu presentasi prakteknya lebih banyak gitu. Jadi kalau dibalik tuh yang tadinya misalkan 60-40, sekarang dibalik 40-60, bahkan 30-70 gitu. Teorinya cuma 30, prakteknya 70 gitu. Jadi itu bedanya di situ. Jadi ada bagian bobot yang memang berbeda ketika PPG dengan S1 pendidikan. Jadi kalau S1 pendidikan kan masih banyak teorinya kan, 60-40 ya. 60 teori, 40 praktek. Bahkan 40 pun mungkin kalau mau dihitung lagi kayaknya tidak sampai. Kalian praktek mengajar kan hanya micro teaching 1 dan 2 kan? Micro teaching 1 ketika di kampus, micro teaching 2 atau magang 2 ketika PLP di sekolah. Nah, kalau nanti di dalam proses PPG itu lebih banyak praktiknya. Bahkan full 1 semester itu praktek semua gitu. Gitu ya, itu mungkin di bagian pertama. Jadi untuk ini sekaligus pertanyaan dari Inah ya, yang tadi terkait dengan sertifikasi. Ya, dia sudah 2 jawaban. Terkait dengan dari Munawaroh ya, dari Munawaroh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari, oh tadi terbalik ya. Pertanyaan itu pertama dari Sulis dulu ya. Dari Intan dulu ya. Betul ya, dari Intan ya. Yang terkait Iya, Bapak. dalam hal mendapatkan gaji atau kesejahteraan. Nah, jadi nanti ada gaji, ada tunjangan sertifikasi. Jadi kalau yang honorer dan yang PNS, kalau sertifikasinya sama. Kalau tunjangan sertifikasi itu sama. Yang beda itu kalau gaji gitu ya. Kalau gaji honorer itu tergantung yayasan. Tapi kalau gaji sertifikasi bukan oleh yayasan. Bayaran sertifikasi itu oleh pemerintah semuanya gitu. Gitu maksudnya ya. Jadi sama dalam tunjangan profesinya. Nah, yang kedua untuk pertanyaan Sulis nih, idealnya kewajiban guru adalah merencanakan, menyusun RPP atau modul ajar. Tapi yang jadi realitas sekarang adalah mungkin di antara guru ya, kita tidak menjustifikasi semua guru ya. Bapak maaf, suaranya putus. Ya, mohon maaf ya, ini kayaknya tadi kecapean. Lagi puasa sih ya. Kecapean lagi puasa jadi harus di reload dulu ya. Harus disegarkan. Sekarang sudah ya, sudah. Ya, tadi di refresh ya. Mohon maaf ya. Jadi untuk pertanyaan dari Sulis terkait kewajiban guru adalah merencanakan, membuat RPP atau modul ajar, bagaimana realitanya? Nah, maka sebetulnya karena ini bicara kewajiban, kewajibannya tuh fardu ain ya. Fardu ain itu
kita masing-masing secara pribadi itu akan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah mengukur fardu ain dari orang lain. Kalau misalkan contoh yang dalam bahasa syariat agama ya, sholat itu kan wajib. Tapi realitanya masih ada orang yang tidak menjalankan sholat, kan gitu. Nah, terus bagaimana kita melihat itu? Ya sudah, biarkan saja itu masing-masing. Ada pertanggungjawabannya di sisi Allah, kan gitu. Jadi maksud Bapak, secara ideal, kewajiban itu sudah diatur oleh undang-undang seperti itu, maka ini menjadi ingatan masing-masing kita ya untuk bisa mempersiapkan itu. Jadi jangan sampai nanti kita melihat orang lain karena pertanggungjawaban itu ada pada masing-masing ya. Gitu ya. Jadi udah pokoknya jangan lihat orang lain kalau itu adalah kewajiban kita. Ya, contohnya gini, Bapak kan selalu membuat RPS ya. Kalau di kampus kan di dosen kan lebih simple kan hanya satu kali bikinnya. Itulah sebabnya ketika lebih ringanan jadi dosen daripada jadi guru. Ketika jadi guru itu setiap pertemuan harus PP atau modul ajar. Sedangkan seminggu 2 kali pertemuan. Ya, belum lagi kelasnya banyak. 24 jam, kan gitu. 24 jam kewajibannya otomatis kelas berarti minimal 6 kelas. Nah, maka kalau ada kelas paralel 3 tingkat berarti 3 kali RPP-nya. Ya kan? Kelas 7, kelas 8, 9 misalkan kalau di SMP berarti ada 3 RPP kan? Kalau antar kelas mungkin sama RPP-nya. Nah, gitu maksudnya. Jadi itu kewajiban masing-masing guru ya. Jadi mohon diingat, mohon diresapi ya. Ini harus dihayati dengan menggunakan hati ya. Diresapi ketika beriktikad, berazam untuk menjadi guru, maka itulah kewajibannya. Kalau tidak dipenuhi ya kalau secara hubungan dengan Allah berarti bicara dosa atau tidak, tapi karena ini bicara etika, itu kan etika ya, maka bukan berkonsekuensi dengan bicara dosa dan pahala, tapi lebih kepada kita sudah memenuhi kode etik atau belum, maka itu konsekuensinya berarti profesional atau tidak, gitu aja. Gitu. Jadi nanti kalau mendapatkan sertifikasi dengan tunjangan sertifikasinya, sementara kita tidak profesional, itu berarti sama dengan orang makan gaji buta, gitu. Paham ya maksud gaji buta? Gaji buta tuh ya, itu kan tunjangan diberikan bagi yang profesional. Yang profesional itu kan berarti memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Nah, sementara kalau tidak dipenuhi berarti sama dengan itu, tidak bekerja sesuai dengan tugasnya, tapi mengambil haknya, gitu. Misalkan ada orang yang kerjanya menjadi tukang bangunan ya, mohon maaf ya barangkali ya, ada yang misalkan kuli bangunan nih, kan dapat harian tuh, ternyata kerjaannya tuh banyak diemnya gitu ya, supaya sengaja dilama-lamain gitu. Nah, ini contoh yang ada kaitan dengan profesionalisme. Jadi intinya gitu ya untuk jawaban Sulis, dalam melihat realita yang ada pastilah tidak semuanya orang itu baik, tidak semuanya orang itu bertanggung jawab. Tapi jangan jadi orang seperti itu gitu. Jadi jadilah diri sendiri. Kalau bahasa pesantrennya itu kan ada kun anta ya. Kun anti ya, kun anti. Jadilah dirimu sendiri. Udah pokoknya itu akan tenang hidup itu kalau kun anti. Kalau bahasa Al-Qur'annya lana a'maluna walakum a'malukum. Udah titik gitu. Bagi kami perbuatan kami dalam pekerjaannya akan dipertanggungjawabkan, dan bagi teman-teman guru yang lain adalah silahkan itu pekerjaan masing-masing gitu. Itu mungkin jawaban yang paling bijak kayak gitu kayaknya ya. Karena bicara ideal ya memang harus begitu. Adapun realitanya belum, ya itu menjadi ikhtiar ya, ikhtiar. Jadilah yang terbaik, yang bertanggung jawab itu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menggugah ya. Jadi supaya kita bisa berdiri dengan keyakinan sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga dari Maulidiyah ini juga menarik. Pokoknya pertanyaannya Masya Allah bagus-bagus ini ya. Dari Maulidiyah itu, halo suara masih terdengar ya? Masih ya? Masih Bapak. Masih Bapak. Masih Nah, dari Bapak. Maulidiyah untuk pertanyaan yang disampaikan tadi terkait dengan guru dengan bahasa yang gaul gitu ya. Sebetulnya kalau di dalam kode etik itu tidak sampai mengatur masalah teknis. Gitu ya. Itu kan teknis namanya ya, cara komunikasi itu teknis. Yang penting di kode etik itu guru mampu berkomunikasi terhadap peserta didik
dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Itu katanya kan umum ya, berkomunikasi dengan peserta didik dengan baik secara lisan maupun tulisan. Ya, yang dimaksud kan yang ditanyakan oleh Maulidiah ini berarti kan yang lisan ya, komunikasi lisan. Nah, maka tentu komunikasi yang dimaksud dengan baik ini secara teknis itu tidak bisa disamakan. Karena gaya orang itu beda-beda ya, stylenya orang itu beda-beda. Kalau tadi Hanifah disuruh dengan bahasa gaul pasti tidak bisa kan gitu. Mungkin kalau memang yang menganut keyakinan bahwa tidak boleh kita terlalu dekat dengan siswa. Tapi bisa jadi bagi gurunya Maulidiah yang dialami itu, ya memang itulah kelebihan dia juga, kelebihan ibu guru atau bapak gurunya. Jadi kita di sini tidak bisa mencari persamaan dalam komunikasinya ya. Tapi intinya selama tidak melanggar kode etik, ya ini tadi berkomunikasi dengan baik lisan dan tulisan itu. Jadi kalau dipandang dalam batas-batas yang masih wajar, tidak melanggar etika, ya silahkan gitu. Kan tadi kalau bahasa-bahasanya misalkan yang sudah melampaui batas, baru yang nggak boleh. Ya tadi kalau tadi sebutkan contoh kan misalkan bahasa anak-anak kan ada kata-kata bahasa binatang, ya itu jangan dilakukan lah gitu ya. Ya, misalkan kan anak-anak kan suka mengeluarkan bahasa-bahasa binatang gitu kan. Nah, kita jangan karena alasan ingin ikut supaya diterima oleh anak-anak menggunakan bahasa binatang. Nah, itu berarti nggak boleh kalau yang kayak gitu. Tapi kalau kegaulan bahasa yang lain, selama tidak melanggar dari etika, maka itu tidak ada masalah. Nah, kayak tadi contoh, misalkan bahasanya menggunakan kata anjir ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, anjir ini bahasa kasar atau tidak gitu kan? Nanti disensor. Kalau bahasa itu bahasa yang kasar, tidak pantas disampaikan oleh guru ya jangan. Tapi kalau komunikasi lainnya silakan saja. Ya, dengan sebutan-sebutan gaul yang lebih mendekatkan nggak ada masalah kalau tidak melanggar etika. Maka tadi garis bawahnya kan etika ya. Etika itu kan yang bisa benar atau salahnya, baik atau buruknya menurut akal gitu. Nah, sekarang tinggal pikirkan aja kata-kata itu tuh baik tidak gitu. Artinya tuh. Di sini tahu arti anjir itu apakah dari kata bahasa binatang yang kasar? Ya, menurut Maulidiahnya nih, kata anjir itu definisi artinya apa tuh? Bahasa binatang kan itu tuh ya. Barangkali salah arti ya mohon diluruskan ya. Yang Bapak pahami anjir itu bahasa binatang kan? Sebagaimana santuy gitu ya. Ya, ada kata-kata yang diplesetkan lah gitu ya. Padahal itu makna yang dimaksud adalah yang kata-kata kasar. Nah, kalau kata-kata kasar jangan gitu maksudnya. Jadi kalau tadi mungkin yang disampaikan Hanifah itu kalau itu kata-katanya kasar yang tidak pantas dikeluarkan dari guru ya jangan. Ya, gitu. Jadi tetap disensor dulu ya bahasa komunikasi yang untuk mendekatkan selama tidak bermasalah secara etika silahkan gitu. Kan mungkin ada bahasa gaul yang lain ya, yang Bapak tidak tahu lah pokoknya apa saja. Tapi kalau tadi yang dicontohkan anjir, menurut Bapak anjir itu bahasa binatang dari kata anji, ng, kan gitu ya. Anji, ng kan gitu. Kayaknya itu dari bahasa itu kan. Yang nggak tahu kalau di sini punya sudut pandang berbeda. Nah maka janganlah gitu. Bapak kayaknya tidak berani mengatakan itu gitu. Maka daripada mengatakan itu lebih baik kita eja anji, ng. Kan gitu ya, contohnya gitu ya. Nah, jadi itu untuk Maulidia ya. Jadi tolong di sensor dulu. Kalau bahasanya layak atau baik, ya silahkan untuk mendekatkan. Itu. Kemudian yang berikutnya dari siapa lagi? Oh ya, tadi dari Ina ya tentang kampus mengajar. Nah, tentang kampus mengajar itu terkait kebijakan atau regulasi pemerintah. Memang tadi ya, kan mungkin pernah dengar juga ada guru penggerak. Ya kan di masa kepemimpinannya Pak Mas Nadiem Makarim itu kan ada kebijakan kampus merdeka, guru penggerak gitu kan. Tapi dengan regulasi yang ada di kementerian yang baru itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi artinya semua yang ada pada kebijakan kita hanya tinggal ikuti saja lah gitu ya. Terlepas nanti keadilan ataupun tidaknya itu tinggal kita bisa pandang dalam pandangan masing-masing. Jadi bagaimana kalau tadi kampus mengajar otomatis kan dari kampus yang bisa langsung mengajar sementara tidak melalui tahapan proses S1 dilanjut dengan PPG kan gitu. Bagaimana itu tercapainya guru profesional gitu. Itu bicara regulasi ya.
Kalau regulasi tinggal ikuti aja lah, udah nggak usah dipusingkan. Karena kita bukan menterinya ya. Kita itu hanya sebagai sasaran kebijakan. Jadi guru itu cuma tinggal nurut aja lah, udah gitu ya. Jadi tidak usah banyak protes, karena kalau banyak protes malah menjadi sakit hati nantinya. Ya, kan nggak boleh sakit hati itu. Jadi udah pokoknya jalani sesuai dengan tugas masing-masing saja. Nah, kemudian dari Lisna nih ya, dari Lisna bertanya tentang tantangan peran guru yang paling berat di masa abad 21. Kalau tadi kelompok berhak menjawab, jawabannya adalah menjadi apa tadi tuh? Teladan ya, teladan. Kalau Bapak justru dalam setiap perkembangan zaman apapun, guru tetap harus mampu menjadi teladan. Jangan sampai guru ke bawah-bawah, ya. Karena sekarang trennya lagi TikTokan, gurunya ikut TikTokan, ya kan gitu kan. Ya, jadi keteladanan itu jangan sampai dipengaruhi oleh zaman. Tetap teladan guru itu harus bisa menjaga image sebagai seorang guru. Ya, meskipun mungkin kalau dalam TikTok yang masih rapih, masih beradab, nggak masalah ya. Di sini juga mungkin teman-teman yang suka TikTok silahkan selama dalam batas-batas yang tidak berlebihan ya. Tapi kalau sudah berlebihan, goyangan-goyangannya itu yang nggak boleh, nggak pantas jadi guru kan gitu ya. Gitu maksudnya, jadi silakan. Justru kalau menurut Bapak yang paling berat di masa ini adalah sebagai pendidik. Karena mendidik anak itu bukan hanya pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu yang 1-2 jam. Tapi pendidikan ini adalah dihadapkan dengan tantangan besar di lingkungan anak-anak kita. Kita tidak bisa memantau ketika penggunaan gawainya anak-anak kan gitu. Ya, itu adalah pendidikan itu yang menjadi pendidik ini adalah bukan hal yang mudah. Karena harus bisa mengubah keadaan siswa menjadi orang yang dewasa. Nah, ini menjadi peran yang berat. Karena kenapa berat? Karena tadi ada pengaruh luar gitu yang kuat ya. Pengaruh teknologi yang sangat dominan. Ya, makanya kadang bisa jadi guru itu bahkan sekarang ketika ngajar semua yang diajarkan guru itu sudah ada di teknologi semua gitu. Meskipun ya insya Allah peran guru tidak akan bisa digantikan dengan teknologi khususnya dalam masalah kepribadian atau keteladanan gitu. Jadi justru kalau keteladanan tidak bisa digantikan. Tapi kalau hal-hal lain mungkin bisa digantikan. Belajar tanpa guru bisa dengan bantuan AI, kan gitu kan? Itu jadi memang sudah menjadi masalah yang sifatnya umum. Itu mungkin yang bisa disampaikan melengkapi dari yang disampaikan kelompok. Tadi mungkin kalau materi baca aja yang Bapak sampaikan di WA Group, itu ada materi yang Bapak coba berikan sebagai pembanding atau sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan silakan bisa dibaca kembali untuk melengkapi atau memperkaya khasanah pemahaman terkait konsep profesi guru. Terima kasih dan mohon maaf waktunya tepat 9.10 ya. Kita bisa akhiri, insya Allah ini rekamannya ada, meskipun tadi ada yang masuknya mendekati akhir, nanti bisa pelaporkan di grup hasil rekamannya ya. Terima kasih dan mohon maaf, bisa kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya. Boleh foto dulu deh. Foto dulu boleh yang mau nyalain kamera. Biar ada kenang-kenangannya nih kuliah pertama nih. Kuliah pertama online. Yang nyala kamera boleh, yang mau menyalakan kamera dulu sebelum ditutup. Cika, Siti Fatimah, Agni, Munawaroh, Aisyah, Natania, Zalfa, Abirotun, Mikdad, Sulis yang mau aja ya, kalau yang nggak mau ya udahlah barangkali lagi sholat duha gitu ya. Ini kan barangkali lagi sholat duha, lagi tadarus Al-Quran kan gitu ya, Masya Allah lah pokoknya. Oke, 3, 2, 1, action. Boleh dengan gaya. Ya, bentar nih keluarnya lambat ini. Sudah di full screen. Baik, terima kasih. Nanti Bapak kirim di grup ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Selamat beristirahat.
Ini ditutupnya rada loadingnya lama juga ini. Boleh keluar silakan, ini tutupnya lagi lama, loadingnya lama.